kita membuat tampilan mirip di aplikasi kontak. Yang kedua, kemarin kita menampilkan 3 kotak isian, yaitu first name, last name, dan phone number. 3-tiganya diketik. Sedangkan kali ini kita membuat 1 kotak isian, yaitu tanggal lahir. Itu tidak diketik, karena kalau diketik rawan salah format ya. Untuk menghindari hal itu, maka untuk pengisian tanggal ini tidak diketik, tapi memunculkan kalender. Open tutorial yang kedua, main Dart. Ini kita copy, paste ke main Dart untuk tutorial yang ketiga. Kemudian kita tutup ini. Dan ini tidak kita rubah, tapi kita tambahin nanti. Oke, setelah kita copy paste tadi, kita tambahkan 2 paket, yaitu saya ngambil dari internet ya. Jadi untuk kalender ini sudah ada sampel-sampel code-nya, ada banyak pilihan, bermacam-macam tampilan ya. Tadi yang saya ambil tadi salah satu yang cukup sederhana, yaitu Flutter Rounded Date Picker. Itu kita tambahkan dulu di dependencies di pubspec YAML ya. Di sini kita tambahkan di bawah dependencies ini ya. Di sini Flutter localization. SDK Flutter. Kemudian Flutter Rounded Date Picker. Ada versinya 1.0.0 ya. Ini adalah keterangan dari paket supaya nanti kita bisa mengimport kelas-kelas yang baru tersebut ya, yang berhubungan dengan date picker. Date picker itu kalender, mirip kalender. Kemudian ini masih berhubungan dengan tanggal nanti ya. Nanti ada fungsi namanya date format ya. Itu di standarnya nggak ada, harus kita tambahkan seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan fungsi date format. Lalu ada lagi yang perlu kita tambahkan di pubspec YAML, yaitu ini, sebuah gambar. Jadi pada saat mengisi tanggal nanti itu kan ada 3 bagian ya, label yaitu birth date, kemudian kotak untuk menampilkan teks tanggalnya itu, kemudian ada tombol seperti simbol lebih besar ya, seperti ini. Jadi ini folder image ini saya tambahkan sendiri, bukan asli dari Create Project ya. Di dalamnya ada PNG, right arrow lah seperti ini. Ini mirip di salah satu merek HP ya, simbolnya itu nanti saya jelaskan penampilannya gimana nanti kelihatannya. Ini 17 kali 17 pixel. Ini buatnya pakai GIMP. Kalau teman-teman punya selera sendiri dengan gambarnya silakan buat. Ini saya buat sesuai selera saya. Oke, itu gambarnya itu kita tambahkan di sini juga. Jadi ditulis aset gini, kemudian image, apa tadi, right arrow, PNG. Oke, pubspec YAML-nya seperti ini, komplit ya. Untuk keperluan tutorial ketiga ini, setelah kita ketik, kita update ya, supaya paket-paketnya ini benar-benar masuk ke project. Caranya bisa kita ketikkan di terminal menggunakan Flutter package get atau dengan fungsi ini, Flutter pubget sama aja ya. Nah, ini dia mengupdate paketnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tutup saja pubspec YAML-nya. Oke, sekarang kita masuk ke source code. Yang harus kita import di source code ini adalah, ini sebenarnya teman-teman bisa langsung copy paste dari source code yang di internet itu ya, tapi ini saya ketikkan saja karena sudah dibantu dengan fiturnya ini, package Flutter localization. Nah, ini sudah ada ya, localization ini. Kemudian
Yang diimport lagi adalah package flutter rounded. Nah, ini dua itu untuk menampilkan kalender. Kemudian untuk masalah format date tadi ya, date format tadi adalah ini package. Nah, ini oke. Jadi kita menambahkan 3 package ya. Setelah itu kita merubah fungsi main. Yang pertama adalah kita tambahkan untuk kepentingan dari kalender tadi, yaitu ini. Ini sebenarnya teman-teman bisa copy paste langsung ya kalau sudah menemukan. Oh ya, jadi nanti nggak saya demokan lagi caranya searching source code di internet ya. Saya kira teman-teman itu salah satu kompetensi dasar ya seorang programmer zaman sekarang ini, zaman now ya, harus bisa googling. Kalau nggak punya skill tersebut ya nggak jalan, nggak bisa ya, harus bisa itu. Jadi nanti setelah ketemu source code-nya tinggal di copy paste di sini, atau kalau mau ngetik seperti ini ya silahkan. Jadi keperluan dari kalender tadi adalah ini. Oke, kemudian masalah ini juga kita rubah ya, masalah homepage itu ya. Kalau kemarin kita pakai stateless widget ya, ini sekarang pakai stateful widgetnya. Kenapa kita pakai stateful widget? Karena nanti kita memerlukan untuk mengupdate tampilan. Beda dengan kemarin kita menggunakan text field ya, dimana text field itu untuk mengubah isinya tidak harus mengupdate tampilan ya. Kalau yang sudah tahu bahasa C++ pakai set text gitu, dia berubah. Sedangkan ini nanti kita membuat static text seperti itulah. Untuk mengubah tampilan tanggalnya itu kita harus memvalidate dari static text itu. Kita mengubah tampilan, bukan mengubah isinya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya maksud ya. Nah, untuk mengubah tampilan itu kita harus menggunakan stateful widget. Nah, gitu ya. Kalau stateful widget itu formatnya seperti ini. Jadi homepage-nya ini menggunakan state-nya. State gini aja. Di atasnya kita membuat kelas parent-nya home. Ini ya, stateful widget gini. Begini teman-teman ya. Nanti yang dipanggil di sini adalah home, bukan homepage-nya. Jadi yang dipanggil oleh material app adalah home ini, kemudian dia membuat fungsi create state ini. Sintaknya ya seperti ini kalau kita menggunakan stateful widget. Nah, ini ada salah satu hal yang baru di Dart ya, di Flutter. Kalau di C++ menemukan hal semacam ini, di mana di dalam satu blok function cuma ada satu statement seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Ini sudah disediakan format baru, cara penulisan baru di Dart, yaitu seperti ini. Setelah kita rubah sintak dari home-nya, kita masuk ke homepage sekarang. Di sini kita tidak menggunakan text field ya, jadi kita membuat static. Static itu nanti menampilkan isi dari variabel tanggal, date, time. BTH itu birth ya, birth date. Ini sebagai sintak dari stateful widget, itu kelas turunannya juga harus menginheritance fungsi init state ya.
Isinya fungsi initState adalah menginisiasi variabel yang digunakan untuk mengupdate tampilan tanggal nantinya. dth date. Seperti ini ya. Jadi pada saat kita membuka aplikasi pertama kali, sebelum kita menambahkan salah satu kontak, itu nilai default dari tanggal lahirnya adalah 1 Januari 35 tahun yang lalu. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke widget-widgetnya. Kemarin kita sudah membuat seperti ini ya. Ada text field, di bawahnya ini kita buat untuk widget dari tanggal lahir nanti. Itu kita gunakan kontainer. Gunanya apa kontainer ini? Untuk mengatur paddingnya. Ya, kalau kemarin kita buat paddingnya itu all ya. Nah ini ya. All itu berarti semua sisi kiri, kanan, atas, bawah di padding 16. Ya. Ini yang sudah pengalaman dengan jQuery tadi atau EasyUI atau framework JavaScript yang lain pasti paham ketika saya menyebutkan padding ya. Kalau yang belum familiar dengan framework tadi pasti bingung ya. Makanya harus paham dulu. Nah, ini paddingnya saya buat top 16, bottom 16. Kemudian setelah padding, decoration. Ini masalah tampilan aja ya. Box decoration, border, bottom, border side, color, jadi berbeda dengan text field kemarin. Kalau text field kemarin kita menampilkan text field, dia sudah bagus ya, sudah ada garis bawahnya. Masih ingat ya yang kemarin? Kalau ini nggak ada garis bawahnya, jadi kita menampilkan static text ini nggak ada garis bawahnya, ya kosongan gitu aja. Dan nggak ada paddingnya sama sekali, jadi mepet sama text field yang sudah ada di atasnya kemarin. Makanya saya buat padding seperti ini. Jadi dengan atas ada jarak 16, nanti dengan bawah ada jarak 16. Kemudian yang di bawah saya kasih garis ini ya. Jadi garisnya, bordernya cuma bottom aja, berwarna abu-abu dengan ketebalan garis 1 pixel. Nah, sekarang kita masuk ke row. Jadi nanti model dari kotak isian tanggal itu nanti sebenarnya ada 3 kotak statik teman-teman, yang berposisi kiri, tengah, kanan. Makanya saya menggunakan row. Kalau kolom ya, kalau kolom kemarin itu adalah children-nya berurutan ke bawah. Kalau ini ya, kolom ini ya. Kalau row itu children-nya beriringan ke samping. Ya, ini kita butuhkan row. Yang statik pertama adalah label birth date. Kemudian statik kedua adalah untuk menampilkan dari nilai tanggalnya sendiri. Kemudian statik ketiga adalah untuk menampilkan gambar panah tadi ya. Oke, sekarang masuk row, kita buat ini. Main axis. Ini childnya kok nggak mau ya? Oh, salah ini. Ini di atas gini sebenarnya, di dalam kontainer. Nah, child
row. Nah, gini yang bener. Nah, ini sudah keluar dia langsung. Kita gunakan yang space between. Jadi space between itu gini. Kalau di dalam row itu cuma ada 2 statik. Itu kalau kita membuat space between, maka 2 statik itu akan memposisikan dirinya ke kiri yang pertama, yang kedua paling kanan ya. Jadi tengah-tengahnya itu kosong. Kalau kita nggak pakai space between, dia akan merapat ke kiri semuanya, dua-duanya. Nah, ini yang pertama adalah ya, text birth date ya, label. Ini alignment-nya kiri ya. Mana tadi kirinya ini ya. Kemudian stylenya fontnya kita kasih 16 karena defaultnya nggak 16 ya, agak kecil gitu, saya rubah 16. Nah, kemudian child yang kedua. Child yang kedua ini berisi 2 statik ya, yaitu isi dari tanggal sendiri dan tanda panah tadi. Itu nanti harus bisa diklik ya. Kalau kita klik keluar kalender. Makanya harus menggunakan widget khusus, yaitu namanya Inkwell. Inkwell ini widget statik ya. Kalau kita menggunakan button, flat button atau text field itu sudah ada, dia sudah ada eventnya, sudah ada event untuk on tab namanya. Jadi kalau kita tekan dengan jari tab gitu ya, dia menjalankan fungsi tertentu, event ya. Kalau teks biasa gini itu nggak ada on tabnya, nggak on tab ya, ada nggak? Nggak ada on tab ya. Jadi teks biasa nggak ada on tab-nya. Padahal kita butuh nanti. Jadi kalau kita tekan teksnya itu akan masuk ke event, menjalankan fungsi yang untuk mengeluarkan kalender. Maka teks tadi harus kita bungkus dengan Inkwell. Oke, di dalam Inkwell nanti kita buat lagi kontainer. Ya, kenapa kok buat kontainer lagi? Ya karena kita butuh membungkus 2 teks statik tadi. Ya. Ini ya teman-teman ya. Setelah itu dalam kontainer ada child lagi, yaitu row. Nah, children yang pertama adalah teks. Ya, ini untuk menampilkan tanggal. Sedangkan nanti yang kedua untuk menampilkan gambar ya. Ini caranya menampilkan gambar ya. Asset, image, right arrow, png. Ini ya. Sedangkan untuk menampilkan isi dari variabel tanggal tadi, kita menggunakan ini, new date. Nah, ini date format ini baru muncul kalau kita menggunakan tadi ini ya. Itu untuk memformat tanggal kita menggunakan date. Jadi bulannya kita nggak menggunakan angka tapi menggunakan 3 letter code ya, Jan, Feb, Mar gitu ya. Format BTH date. BTH. Nah, ini menampilkan isi dari variabel BTH untuk teks tadi ya. Ini juga kita harus atur alignment-nya right kalau ini ya. Kemudian stylenya
font size kita buat sama 16, tapi warnanya saya rubah nggak hitam ya, saya buat agak abu-abu supaya beda dengan labelnya. Oke, gini ya. Nah, masalah tampilan sudah selesai. Sekarang kita ngurusi bagaimana cara memunculkan kalendernya, yaitu menggunakan on tab ya. Nah, kalau Inkwell ini dia punya fungsi on tab. Nah, ini ya. Nah, ini isi dari on tab ini adalah menampilkan kalender ya. Caranya menampilkan seperti ini. Date time, new date time sama dengan await, show rounded picker, date picker ya. Konteks. Ini adalah properti dari show rounded date picker ya. Ini kelas yang saya ambil dari internet tadi. Initial date kita date time mana ya, now year minus 35 ya. Jadi pada saat keluar kalender nanti, kalendernya itu menunjuk ke 35 tahun yang lalu adalah tahun 1985 tanggal 1. Itu asumsinya ya, yang mengoperasikan dari program ini kebanyakan adalah orang-orang yang berumur, terserah nanti teman-teman mau di set gimana ya. Kemudian first date-nya, first date ini adalah kan kalender ya. Nanti kita mau mencari kalender-kalender sebelumnya ya. Ini kan nanti langsung menunjuk ke tahun 1985 ya. Misalnya lahirnya 1970. Nah, kan berarti di scroll ya. Di scroll ke 70. Nah, itu ada batasnya. Misalnya mentok sampai tahun 65 ya. Yaitu di first date ini ya. Jadi bisa kita set di sini. Nah, itu paling tua 70 tahun yang lalu lah misalnya gitu ya. Terus kemudian last date. Nah, last date ini adalah yang paling muda. Paling muda 10 tahun yang lalu. Oke ya, gitu ya. Oke, setelah itu ini kita isi radiusnya, masalah tampilan aja. Oke, sudah selesai masalah ininya. Kok masih ada yang error ini ya? Oh, ini koma. Oke, sudah. Nah, masalah await ini ya, saya jelaskan ya, masalah await ini ya. Await ini adalah fungsi yang dia akan menunggu ya. Gimana ya jelaskannya ya. Jadi kalau kita tab si tanggal lahir tadi, dia akan memunculkan tampilan dari kalender. Nah, kalender itu muncul terus sampai kita menekan tombol cancel atau oke ya. Nah, fungsi await ini nggak bisa jalan kalau dengan fungsi biasa ini. Kita harus melabeli fungsi ini menggunakan async. Paham ya? Ini kalau yang sudah berpengalaman dengan C++ pasti paham ini. Jadi ada fungsi-fungsi yang jalannya itu asinkronus, punya thread sendiri, tidak menggunakan thread utama. Jadi formatnya seperti ini. Jadi fungsinya harus dikasih async, kemudian di sini dikasih await gini. Oke ya. Nah, setelah itu di bawahnya kita cek ya, apakah new date time-nya diisi ya, yaitu apakah dia tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya lolos, kalau nggak sama dengan 0 berarti diisi. Nah, kalau diisi berarti kita update variabel tanggal lahir.
set state bth date sama dengan new date time. Ini bisa kita buat seperti ini yang tadi ya, untuk ringkasnya. Nah, set state pakai panah seperti ini. Oke, setelah ini apalagi ya? Belum ya. Kalau sudah diisi kemudian kita oke tadi ya. Ini kita tampilkan di sini. Untuk menangkap dari tanggal lahirnya itu str date sama dengan new date format dd mmm yy format bth date ya. Setelah itu kita tampilkan di sini. Birth date str. Oke, sudah ya. Ini kalau oke, kalau cancel, kalau kontaknya itu di cancel, berarti mengosongi ya. Kalau ini bukan mengosongi tapi mengembalikan nilai tanggalnya tadi menjadi default. Set state bth date time now year gini. Oke, sintaksnya sudah benar ini. Saya cek sekali lagi. Oke, sudah, langsung kita running ya. Nah ini ya, jadi muncul satu kotak baru ini. Walaupun satu kotak tapi ngetiknya banyak banget tadi ya, lebih banyak dari yang 3 ini. Nah ini birthday tadi yang saya katakan ada 3 statik, yaitu birthday, tapi ini nggak kelihatan garisnya ya, ini imajiner ya. Terus yang kedua adalah ini tanggal ini 01 Januari 85 ini defaultnya tadi ya, year -35. Kemudian gambar ini, nah ini seperti bumerang. Itu kalau di tab dia muncul kalendernya, tik seperti ini. Bisa kita pilih misalnya lahir tahun 80 ya. Nah untuk memilih tahun, diklik tahunnya ini keluar ya, tahun 80. Kemudian bulannya misalnya bisa digeser-geser gini, bulan April tanggal 24 ya. Oke, muncul di sini. Jadi standar ya, kita nggak perlu ngetik tanggal lahir, tinggal milih di kalender. Oke, namanya misalnya Andri, atau pakai tombol ini ya, Isaryono gini, seperti di HP Isaryono. Nah, kelamaan ya. Kemudian phone numbernya 081. Setelah itu kita oke. Nah gini teman-teman ya, mudah-mudahan bisa diikuti.